Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan belajar CRUD atau CRUD ya. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu sendiri merupakan singkatan dari create, read, update, delete ya teman-teman. Nah, di dalam bahasa pemrograman atau pengembangan web, CRUD merupakan dasar untuk mengelola informasi atau data ya. Mulai dari yaitu tadi menambahkan data baru atau create sampai menghapusnya atau delete. Nah, jadi penjelasan detailnya itu seperti ini ya. Nah, yang pertama tadi ada create atau membuat. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database atau penyimpanan data. Nah, contohnya saat kita misalkan ingin mendaftar di sebuah media sosial gitu ya. Nah, itu kan nanti kita biasanya akan diarahkan ke halaman registrasi ya. Nah, di halaman registrasi tersebut itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan data, bisa berupa nama pengguna, email, kata sandi, dan sebagainya ya. Nah, semua data yang kita masukkan sebagai user baru tentunya itu nanti akan dimasukkan ke database melalui operasi create itu tadi ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua tadi ada read atau membaca. Nah, fungsi read ini itu digunakan untuk mengakses atau membaca data yang sudah ada di dalam database. Nah, contohnya setelah kita mendaftar atau membuat akun baru di media sosial gitu ya. Nah, dan kita ingin melihat profil kita sendiri atau profil orang lain gitu. Nah, itu kan nanti ditampilkan beberapa informasi ya di halaman profile gitu. Nah, biasanya itu ada profile picture atau gambar atau foto ya. Nah, kemudian ada nama, alamat, email, dan sebagainya. Nah, informasi itu tentunya adalah data yang sudah tersimpan di database ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada update atau mengubah. Nah, fungsi update ini itu digunakan untuk memperbarui atau mengubah data yang sudah tersimpan di database ya. Nah, contohnya itu misalnya kita ingin mengubah profil atau informasi pribadi kita gitu ya. Karena mungkin misalnya ada kesalahan dalam penulisan nama saat melakukan registrasi, atau mungkin emailnya yang salah, atau hanya ingin sekedar menggantinya gitu ya. Nah, di dalam proses mengubah data ini, itu yang dipakai oleh sistem adalah operasi update ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat atau yang terakhir tadi ada delete atau menghapus. Nah, fungsi delete ini itu digunakan untuk menghapus data yang sudah tersimpan di database. Contohnya itu misalnya kita ingin menghapus akun media sosial kita gitu ya. Nah, itu nanti semua informasi atau data akun yang tersimpan di database akan dihapus melalui operasi delete. Nah, untuk mengimplementasikan CRUD ini, nanti ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data siswa gitu ya. Nah, di aplikasi tersebut nanti kita bisa menambahkan siswa baru, mengubah data siswa, menghapus data siswa, dan juga nanti kita akan buat sebuah halaman yang digunakan untuk menampilkan semua data siswa. Dan tidak lupa juga nanti kita akan buat form login sederhana yang digunakan oleh ceritanya itu admin gitu ya. Nah, admin yang mengelola semua data siswa. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi ini? Di antaranya yang pertama tentu kita butuh kode editor ya. Seperti biasa di sini saya akan pakai aplikasi Acode. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan itu ada aplikasi yang namanya iWeb Server ya. Nah, aplikasi ini nanti kita akan gunakan sebagai web server. Sekaligus nanti kita akan gunakan juga sebagai MySQL servernya ya teman-teman. Dan yang ketiga yang kita butuhkan itu ada web server. Kita akan pakai Google Chrome. Untuk struktur filenya itu nanti kira-kira akan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan punya folder sekolah. Kemudian di dalamnya ada folder lagi namanya itu config dan isinya itu ada koneksi.php. Kemudian di dalam folder sekolah ini akan ada beberapa file ya. Nah, ini diantaranya ada file index.php, tambah siswa.php, edit siswa.php, hapus siswa.php, kemudian ada daftar siswa.php, dan yang terakhir ada login.php.
Nah, oke, sekarang kita buat struktur filenya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada di aplikasi Akode ya. Dan saya juga sudah punya sebuah folder namanya itu sekolah ya. Silahkan teman-teman buat dulu folder sekolah atau mungkin bebas lah ya untuk nama foldernya. Nah, sesuai dengan struktur file yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam folder sekolah ini dia itu ada folder lagi ya namanya config. Nah, sekarang kita buat folder baru, kemudian namanya itu config ya. Kita oke. Nah, kemudian tadi kan di dalam folder config ini ada file koneksi ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita buat dulu, kita klik folder config-nya, kemudian kita berkas baru. Ada koneksi .php ya. Seperti ini, kita oke. Nah, di dalam folder sekolah tadi ada beberapa file ya. Yang pertama ada file index.php, kita buat dulu index.php. Kemudian ada tambah siswa.php. Edit siswa.php. Kemudian tadi ada hapus ya. Hapus siswa.php. Selanjutnya untuk menampilkan data siswa, kita punya folder daftar siswa.php. Dan juga yang terakhir tadi ada file login ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini dulu. Kita sudah punya sebuah folder sekolah, kemudian di dalamnya ada folder lagi namanya config, dan ada file koneksi.php, dan ada beberapa file di dalam folder sekolah ini ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Dan di video berikutnya atau di video kedua nanti kita akan membahas database. Nah, untuk database-nya kita akan pakai DBMS dari MySQL ya teman-teman. Nah, oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video berikutnya.